Bagaimana saya bisa sembuh dari kecemasan jika sensasi itu muncul baru, mendadak, tanpa ada pemberitahuan dulu, datang tanpa diundang? Bagaimana saya bisa sembuh? Teman-teman semuanya, beberapa teman-teman atau mungkin banyak mengalami hal ini yang mengalami gangguan kecemasan ataupun gangguan kecemasan plus masalah lambung. Seringkali mengalami sensasi yang baru, ya kan? Kemarin itu rasanya pusing, sakit kepala, udah udah oke lah, gue udah bisa atasi inilah ya, pusing sakit kepala gitu kan, udah bisa lah gue bisa tenang. Mendadak tiba-tiba muncul telinga berdenging, waduh, kok begini, kenapa lagi nih, sensasi baru nih, apalagi yang salah dengan saya, kenapa terjadi lagi? Cemas yang semula sudah rendah, naik lagi, ya. Atau misalnya teman-teman yang selama ini sudah merasakan jantung berdegup kencang gitu kan, sudah merasa baikan juga sih dengan jantung berdegup kencang, sudah merasa, "Ah, gue bisa lah ngatasin ini, kalau muncul gue bisa lah." Tiba-tiba lemas atau tiba-tiba muncul sensasi-sensasi lain dan ketika hadir itu lama, ya kan? Akhirnya kita pun cemasnya naik lagi. Dan akhirnya kemudian kita bingung, aduh ini gimana sih? Kalau aku begini terus gimana aku bisa sembuh sih dari kecemasan yang aku alami? Gimana caranya bisa sembuh kalau aku terus seperti ini? Nah, akhirnya muncul keraguan-keraguan itu. Nah, teman-teman tenang saja, banyak yang alami seperti ini. Saya juga pernah sebenarnya bahas kenapa gangguan kecemasan itu bisa mempunyai simptom yang berubah-ubah. Ada di video sini ya, silakan coba dicek sana. Nah, teman-teman, yang mau saya katakan sekarang adalah gimana ya solusi untuk mengatasi itu. Jadi supaya kita itu tidak gampang cemas lagi ya. Solusi-solusi apa yang bisa teman-teman lakukan? Nah, mari kita masuk ke solusi aja langsung ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mengalami rasa seperti ini atau sensasi yang baru, oke, maka teman-teman itu yang pertama perlu Anda lakukan yaitu Anda cek ke dokter, Anda cek medical ketika ada sensasi baru. Jika itu terus berkepanjangan ya. Kalau misalnya itu tidak terus berkepanjangan, maka ya apa-apa kan, yang menjadi masalah kan ketika sensasi baru, kemudian Anda berusaha tenang, tapi Anda belum bisa tenang, kemudian itu berkepanjangan, jadinya mikir-mikir. Nah, daripada mikir-mikir terus, ke dokter aja. Itu langkah pertama. Kemudian langkah kedua adalah kamu bisa konfirmasi itu, simptom-simptom itu, dari yang saya bahas di Babat Cemas Online Course. Jadi di Babat Cemas Online Course itu saya ada sekian banyak simptom yang saya daftar atau saya list dan teman-teman silahkan cocokkan simptom yang teman-teman alami dengan simptom yang sudah saya bahas di Babat Cemas Online Course. Itu untuk memastikan teman-teman, oh iya bahwa ini memang benar-benar aman sih. Ya, itu akan membantu teman-teman jauh lebih tenang. Jadi teman-teman yang belum punya Babat Cemas Online Course, yuk punyai Babat Cemas Online Course. Kemudian yang juga bisa teman-teman lakukan adalah teman-teman izinkan untuk mentoleransi dulu semua apa yang sedang dirasakan. Jadi saya juga udah pernah bahas di video-video sebelumnya untuk teman-teman mentoleransi sensasi yang hadir. Ya kan? Ada kok saya bahas, saya lupa di video mana tapi sudah bahas tentang bagaimana untuk kita itu mentoleransi semua sensasi yang hadir. Jadi jangan 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 terlalu gugup gitu loh. Maksudnya teman-teman perlu untuk menenangkan diri. Nah, itu ya. Teman-teman perlu untuk meningkatkan toleransi atas rasa tidak nyaman yang hadir, ya. Jadi toleransi itu perlu ditingkatkan, perlu dilatih. Nah, ketika ada sensasi baru hadir, misalnya teman-teman nggak pernah jantungnya berdegup kencang, kemudian jantungnya berdegup kencang, sangat kencang sekali tiba-tiba, maka teman-teman kemudian izinkan untuk teman-teman untuk, oke, ini aman, ini aman, ini aman, ini saya mengalami jantung berdebar kencang, gitu ya. Ini saya mengalami jantung berdebar kencang. Kemudian teman-teman izinkan untuk mentoleransi semua rasa nggak enak itu. Ya, mentoleransinya adalah teman-teman bisa saja untuk
belajar dulu untuk oke, afirmasi positif walaupun mungkin di awal itu akan berat atau mungkin susah karena biasanya pikirannya kemana-mana. Nah, yang perlu teman-teman lakukan adalah oke, toleransi, toleransi. Oke, saya izinkan ya, gitu ya. Yang jadi masalah kan sebenarnya adalah itu baru dan tidak nyaman, ya kan? Kalau baru kemudian itu tidak terlalu intens gitu, mungkin udah Anda nggak cemas ya. Tapi kalau misalnya baru dan kemudian itu intens, jadinya membuat tidak nyaman. Nah, ketidaknyamanan ini yang akhirnya membuat Anda jadi melanjutkan ke mikir-mikir, ya. Mikir-mikir, jangan-jangan ini, kok aduh aku udah lakukan ini, udah lakukan cara A, udah lakukan cara B, kok masih aja. Waduh, jangan-jangan ini ada apa lagi ini Tuhan, gitu kan. Jadi teman-teman untuk mengatasi itu supaya teman bisa meningkatkan toleransi atas rasa ketidaknyamanan adalah dengan cara teman-teman untuk belajar bodo amat dulu. Ya, belajar bodo amat sebenarnya sudah saya lakukan atau sudah saya sharing di video awal saya zaman dahulu. Ya, saya udah awal-awal video itu saya sharingnya lah bodo amat, masa bodoh gitu kan. Saya sharing di sana. Nah, ini teman-teman bisa gunakan ya. Dengan teman-teman bisa bodo amat dan dengan cara teman bodo amat bukan bodo amatnya bukan hanya di mulut ya, tapi benar-benar dari hati yang paling dalam, maka toleransi teman-teman untuk rasa tidak nyaman itu akan jauh lebih meningkat ya. Dan tentu saja teman-teman biasanya kita akan terlibat dengan namanya prediksi. Wah, prediksinya atau wah ini firasat ini, jangan-jangan ini firasat ini ya. Kamu udah mulai ke arah firasat gitu, singkirkan saja, singkirkan, singkirkan, singkirkan ya. Nggak perlu mikir firasat ya. Cuma kalau begitu. Dan kemudian ketika kamu mikir-mikir seperti itu, biasanya yang terjadi adalah asam lambungnya semakin naik dan begah muncul, sendawa semakin terasa dan lain-lain. Nah, bagi teman-teman yang mengalami ini semuanya saya berulang kali katakan bahwa semua sensasi cemas, semua sensasi asam lambung, semuanya aman, ya aman. Udah catat kata-kata saya ini aman. Kamu bisa confirm deh ke dokter spesialis kaki HH ya, dokter spesialis gastro. Itu bahwa kamu itu sebenarnya ya aman. Kemudian yang lain adalah juga dengan cara untuk mulai memperkuat pertahanan diri. Cara memperkuat pertahanan diri itu adalah dengan cara kamu membaca sebanyak mungkin tentang apa itu anxiety. Ya, kamu bisa lihat di YouTube saya, kamu bisa ikut online course Bapak Cemas, kamu bisa gunakan sumber-sumber lain untuk kamu belajar lebih dalam apa itu anxiety. Sebenarnya belajar lebih dalam ini sebenarnya bukan maksudnya untuk bahwa kamu semakin tahu dan semakin takut, karena ada beberapa orang ketika mereka semakin tahu malah mereka semakin takut. Jadi tujuannya adalah kamu akan semakin tahu bahwa, oh ini ternyata memang sensasi normal, kalau anxiety memang sensasinya akan ini atau ini. Ya mungkin bisa seperti yang teman-teman bisa ketahui bahwa sensasi normal anxiety itu bisalah kita akan merasa dingin tapi suhunya normal, atau kita merasa panas tapi suhunya normal. Itu adalah hal yang wajar banget. Atau kita akan sering merasakan sakit pinggang gitu ya. Itu hal yang wajar banget ketika Anda mengalami anxiety. Wajar banget teman-teman, dan itu nggak ada masalah sebenarnya. Cuma sekali lagi teman-teman biasanya akan mikirnya yang enggak. Nah, begitu teman-teman bisa memahami itu, Anda bisa tahu sensasinya ini ya udah selesai teman-teman. Anda teman akan jauh lebih tenang ya. Itu akan mengakhiri siklus kekhawatiran teman-teman. Ya, silahkan dipraktekkan saja hal ini, dan juga hal yang bisa teman-teman lakukan adalah ketika mengalami rasa nggak nyaman, teman-teman bisa coba untuk olah nafas. Olah nafas seperti apa? Banyak. Olah nafas banyak. Yang sering saya share itu adalah nafas perut. Iya, nafas perut ya seperti ini, seperti biasa, tahan nafas, kemudian perutnya besar, hembuskan nafas, perutnya mengecil. Tahan nafas, perutnya besar, hembuskan nafas, perutnya mengecil. Ada sharing kok di beberapa video saya yang lain. Atau kamu bisa juga cari di YouTube tentang teknik nafas perut. Nah, ya cari aja di YouTube seperti itu, teknik nafas perut, pasti akan keluar banyak cara-caranya ya. Kalau kamu masih pengen lebih detail silahkan cari ya.
Dan itu tentunya akan membantu ketika kamu selalu menggunakan teknik nafas. Teknik nafas itu teknik yang sebenarnya sangat sederhana yang bisa kita lakukan teman-teman ketika kamu mengalami semua sensasi. Karena ketika kamu mengalami sensasi baru dan kemudian kamu bisa lebih tenang, maka teknik nafas itu sangat membantu. Karena apa? Karena teknik nafas itu bisa mengaktifkan sistem saraf parasimpatis kamu. Jadi ketika kamu cemas kan kamu masuk dalam saraf simpatis ya, yang membuat kamu jadinya semakin cemas dan cemas. Memang ketika kamu baru pertama kali melakukan olah nafas memang akan kelabakan di awal. Karena apa? Karena bingung. Makanya silahkan lakukan teknik olah nafas itu dalam keseharian kamu walaupun kamu tidak mengalami kecemasan, walaupun kamu tidak mengalami sensasi, silahkan dilatih sehingga nanti ketika pas kamu ada rasa sensasi atau kamu merasa nggak nyaman, kamu bisa langsung lakukan itu tanpa banyak mikir. Udah otomatis karena udah apa? Udah terbiasa. Oke? Itu yang perlu kamu lakukan teman-teman. Dan yang terakhir yang mungkin perlu teman-teman tahu adalah berusaha untuk tidak menyimpulkan dulu. Karena seringkali ketika kita mengalami gangguan kecemasan, kita seringkali menyimpulkan. Kita terjebak dengan pikiran menyimpulkan itu yang kemudian membuat kita jadinya semakin cemas. Wah, ini pasti sakit ini. Nah, itu menyimpulkan. Nah, jangan menyimpulkan dulu ya. Dan juga jangan searching Google ya ketika kamu punya sensasi baru. Karena itu sangat-sangat tidak sangat disarankan untuk searching Google. Mendingan kamu punya Bye-Bye Cemas online course aja daripada kamu searching Google. Karena ketika kamu searching Google itu, wah ya kita udah banyak bahas lah gimana efeknya kalau kamu banyak searching Google. Bukan ketenangan yang dapat tapi adalah kecemasan yang semakin intens. Ya teman-teman, dan percayalah bahwa Anda aman, Anda sehat. Oke, demikian teman-teman. Semoga video yang singkat ini bisa membuat teman-teman jauh lebih baik, membuat teman-teman cepat pulih dari gangguan kecemasan. Bye.